Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Rahmat Pratama. Saya mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan dengan jurusan Informatika dengan NIM 2011095. Di video ini, saya akan memberikan materi pembelajaran tentang komputer. Berikut ini materi pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama, pengertian komputer dan komponen komputer. 2. Pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Yang ketiga, perbedaan utama antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Yang keempat, evolusi komputer. Pengertian komputer dan komponen komputer. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Agar kita bisa lebih memahami pengertian komputer, berikut ini adalah pendapat para ahli tentang pengertian komputer. 1. Robert H. Bilsheimer. Menurut Robert H. Bilsheimer, menjelaskan bahwa pengertian komputer adalah sebuah benda elektronik yang bisa melakukan berbagai tugas seperti menerima input dan memprosesnya sesuai dengan perintah, menyimpan berbagai perintah dan mengelola hasilnya, serta menyediakan hasilnya dalam bentuk informasi yang lengkap. Yang kedua, ada William M. Fowry. Menurut William M. Fowry, pengertian komputer adalah sebuah alat yang mampu memproses data agar bisa melakukan perhitungan secara besar dan juga cepat, termasuk di dalamnya melakukan perhitungan aritmatika dan juga operasi logika, serta tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Yang terakhir yaitu Donald H. Sanders. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori atau storage program. Komponen komputer. Komponen yang terdapat di komputer terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu input, proses, dan output. Berikut ini adalah penjelasannya. Komponen input adalah komponen hardware yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perintah tugas yang nantinya akan diberikan kepada komputer. Beberapa contoh komponen input pada komputer adalah keyboard, mouse, trackpad, pen, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua, komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang memiliki tugas dalam mengolah atau memproses suatu perintah yang diberikan oleh brainware agar kemudian ditampilkan pada komponen output komputer. Beberapa contoh komponen proses adalah motherboard, hard disk, dan juga RAM. Yang terakhir, komponen output. Komponen output adalah komponen yang bertugas dalam menampilkan informasi dari suatu perintah yang sudah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output pada komputer antara lain adalah monitor, speaker, printer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari sebuah bagian perangkat keras yang didesain dalam kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori change, RAM, ROM, cakram, kertas, dan lain-lain. Beberapa contoh dari arsitektur komputer ini adalah Neumann, CSIC, RISC, Blue Green, dan lain-lain. Selanjutnya, organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer,
dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Biasanya mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Next, perbedaan organisasi komputer dan organisasi komputer. Yang pertama, arsitektur komputer. Perbedaannya adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, contohnya set, instruksi aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalaman, serta mekanisme I/O. Dan organisasi komputer, perbedaannya adalah bagian yang terkait dengan erat dengan unit-unit operasional, contohnya teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Berikutnya, evolusi komputer. Bentuk dan fitur komputer yang sekarang kita gunakan sudah jauh berbeda dengan komputer zaman dulu. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Tiap generasi memiliki terobosan serta inovasinya yang memungkinkan dapat berkembang pesat. Pertama, komputer generasi pertama. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk didesain sebagai pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia, mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh lebih mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan menghemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasional sudah cepat. Selanjutnya, komputer generasi ketiga, pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komponen cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Next, komputer generasi keempat. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah memuat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Berikut ini daftar pusaka yang saya gunakan untuk pembuatan materi pembelajaran ini. Sekian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan maupun ucapan. Saya Muhammad Rahmat Pratama undur diri. Terima kasih dan salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.